Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita silaturahmi ke Pak Irawan ya, penghobi bonsai PBBI Kota Lubulingga dan Musirawas. Tapi beliau ini kediamannya atau domisilinya di Kabupaten Musirawas, tepatnya di Kelurahan Pasar Muara Beliti. Kita silaturahmi ke sini karena emang beliau ini banyak koleksi pohon-pohon anting putri yang memang benar-benar dirawat dari awal ya. Dari awal dan suka pohon-pohon yang besar ya, big size. Ini di belakang saya ada loa. Saya lupa ya nama pikusnya, pikus apa? Resemosa ya. Ini mungkin udah rangka ya, rangka. Sekitar 50-60% lah. Ini dipotong. Ini kemarin itu trouble. Ini potong rumah, dia enggak tahu. Oh, tapi nggak ngaruh ini ya? Enggak, nanti juga pertumbuhannya nanti kalau udah tetap ini udah ngelos ya, tetap jalan ya. Iya, jalan. Oke. Jadi ini kayaknya utak-atik yang sebelah rumah ya, kebetulan sebelah rumah. Iya. Kayak ada tempat hobi nanam lah ya intinya ya, hobi menanam. Jadi sahabat Bonki Galeri yang penting tanam dulu. Jadi ini kita nggak perlu ulas lah yang di sini ya, karena kita ada pohon yang Ficus microcarpa ya, kayaknya ada yang di sebelah situ yang lebih keren untuk kita ulas nih. Kalau yang ini masih lama ya, mungkin butuh 2 tahun 3 tahunan lagi ya. Oke, sahabat Bonki Galeri, ini yang kita maksud ya, pohon Ficus microcarpa. Tapi nanti review kita dan penjelasan kita terganggu, ada backsound keren tuh, anak-anak yang lagi main bola, asik ya. Jadi ini mudah-mudahan tetap bisa fokus dari suara kita ya. Jadi ini ditanam tahun berapa? Oke, ini didapatkan dari teman di tahun 2019. 2019 ya? 2019 berarti sekarang lebih kurang 6 tahun. Tadi awal mula suka 2019 langsung ngerawat pohon ini ya? Oh, tadinya belum pohon ini, masih sekitaran Tunggulan. Nah, kita masih buru di hutan-hutan, ya, baru di tempat dapat kawan ya. Baru ditawarkan oleh kawan, ini punya Pak Pendi Jayapton. Oh iya. Ya, ini dikasih 2019. Udah rangka? Sudah, ini sudah ngerangka. Tapi tinggal pembesaran, semuanya kerangkanya sudah ada, sudah terbentuk, tinggal pembesaran. Mungkin cabang-cabangnya sudah ada, di sini kerangka sudah ada, tinggal meneruskan saja dari cabang, anak cabang ke ranting, anak ranting, cucu ranting ya. Ya. Jadi yang waktu dapatnya dari pohon, cabang, anak cabang. Ya, anak cabang ya. Yang lainnya ya jadinya di ranting dan anak rantingnya di sini ya. Oke. Sahabat Bonki Galeri, ini tipis-tipis ya. Kalau pohon bonsai itu ada namanya batang, ada namanya cabang, ada anak cabang, ada ranting ya, ada ranting, ada anak ranting, cucu ranting, cici ranting gitu. Tahapan itu yang harus dilewatin. Nah, pohon ini dari anak cabang dirawat tahun 2019, 6 tahun durasinya sekarang, belum bisa pratama ya, masih belum. Prospek. Jadi kebayang ya kesabaran pohon ngerawat pohon bonsai yang big size itu emang butuh waktu yang durasi yang lama ya. Dari Pak Pendi sebelum saya ini 7 tahun. 7 tahun, berarti ya 13 tahun. Itu pun 7 tahun pasti dari cangkokan ya? Ya, sudah dari istilahnya dari bonggol. Dari bonggol dari ya? Nol ya, itu dari 7 tahun. 7 tahun. Rangka baru dapat anak cabang. Oke, jadi 13 tahun ini pohon umur pohon ini tahun, ya? Tapi belum siap ke pratama. Ya. Baru masih prospek ya. Itu nikmat dan kesabarannya tuh dapat dari sini. Ficus microcarpa. Tapi ini di lokalan sudah lokalan dan kayaknya untuk kimeng yang di Lubulingga dan Musirawas ini yang terbesar ya, teroke lah ya. Kalau yang terbesar mungkin ya. Dan ya terbaik lah di sini. Sudah pernah ya juara 2 lah. Ya. Jadi ini emang pohon Ficus microcarpa yang ID-nya Ficus ini yang nomor 1 ya, on the top-nya di sini ya. Karena emang jarang. Kalau yang kecil-kecil kan banyak. Tapi kalau yang ukuran lux ini ya. L ini jarang ada yang besar karena biasanya itu lebih banyak yang minat dan godaannya itu nggak terini ya. Umuman ya. Jadi tapi ini sebelahnya ada anting putri nih. Ini
small ya? Ini ya Small ya? lewat. Mame lewat ya. Mame lewat ya? Iya. Jadi ini ada Wrightia religiosa ukuran small. Ini ngebandinginnya pakai apa ya? Nggak ada korek. Oh ini ada nih. Ada koreknya. Ini perbandingannya. Tapi sebelumnya nih, kalau ada sahabat Bongki Galeri yang nanya, Iya. for sale nggak? Boleh. Boleh. Kalau Kalau cocok, cocok ya. boleh Kalau ya? cocok boleh. Oke. Nih Iya. udah dibuka nih. Saya spill dikit nih. Boleh Iya. dipinang. Ya. Jadi kalau yang kira-kira minat, boleh dipinang, hubungi admin kita. Nanti admin yang bisa konfirmasi ke Pak Irawannya. Ini dari nol ini, dari Dari stek. nol ya? Ya, dari mulai stek. Oh, berarti Stek nanamnya segini. bukan cangkok ya? Bukan, ini stek asli stek ini. Pohon Stek. besar. Ya segini. Berarti dari ditanam ke air, Enggak direndam langsung, dikasih apa? Dikasih perangsang akar. Perangsang akar, Terus langsung ditancap di polybag dulu, setelah keluar akarnya baru di apa? Ground. Di ground dulu 1 tahun, sudah dapat kerangka kiri kanan baru ke pot. ini udah umurnya sekitar 2 tahun di pot. udah 2 tahun di pot. Dari awal Dari awal sekitar 3 tahun, dari nol, benar-benar nol. 3 tahun ya? Ya, ini 3 tahun lebih kurang. Tuh, kan nggak lama kalau kita dapat ide nih. Ya, ini ya lebih kurang paling lama lah 1 tahun lagi udah bisa ke Pratama. Ya. Udah bisa ke Pratama. Sudah bisa ke Berarti Pratama. 4 tahun. Bener Iya. sih, sama saya juga punya. Itu Iya. umuran 5 tahun. Tapi untuk waktu kita ngebentuk cabang dan batang utama itu memang berbarengan dengan akar. Jadi nggak rugi waktu ya. Ya. Ada kebanyakan fokus ke akar kan. Iya. 2 tahun baru ditebang. Enaknya kalau kita mau di pot, akarnya udah jadi kita nggak pusing lagi mikiran akar, tinggal mikir atas ini. Kalau akarnya belum jadi, mikir bawah sama atas. Iya. Kalau sudah jadi di pot, ya sudah aman lah. Kalau Tergantung metode teman-teman ya, sukanya di mana. Ya. Kalau ini yang versi cepat itu seperti ini. Ya. Jadiin bawah dan atas itu bareng ya? Ya. Bareng. Kenapa bisa 4 tahun jadi? Itu karena berbarengan atas dan bawah. Fremna microphylla, ya, pohonnya sih lagi proses sancang ya, lagi proses percabangan. Nah, terus ada cabang yang kependem, terus lari lagi keluar. Ini coba dijelasin ini. Kenapa nih? Wah. Ya. Nah, ini salah satu untuk menyiasati kekurangan akar. Di sini kan kosong. Terus kita manfaatkan ada titik tumbuh di sini. Mata tunas ya. Ya, mata tunas di sini kita biarkan, kita pelihara. Terus kita nanti jadikan akar. Jadikan akar, ini kita tundukkan ke bawah. Nanti apabila ukurannya sudah sesuai, sudah proporsional, nanti kita potong. Di sini nanti keluar akar. Jadi tunas atau batang sebenarnya ya. Batang dari tunas ya. ini ya, jadi akar. Berarti bisa ya secara hasil uji cobanya. Sudah. Ini bisa. Itu sudah di berarti. Anting Putri sudah. Anting ada Putri ya. beberapa ya. Contohnya yang mana ya, lupa saya. Ya sudah banyak. Sudah ada berhasil. Sudah ya? ada berhasil. Kalau Sebelum di-spill pohon simpenan, beliau minta saran mungkin dari sahabat Bongki Galeri ya, begitu ya Pak Irawan ya. Ini memang punya gerak dasar dan pondasi yang kokoh ya. Pondasi yang kokoh. Udah 1 kali perubahan muka ya. Yang semulanya mukanya di sini arah sini, kita robah ke arah sini ya. Jadi ini memang Pak Irawan ini orang-orang yang sabar banget kalau melihat dari pohonnya big size ini butuh waktu 10 tahunan lagi ya. Lebih kurang baru ngerangka. 10 tahun itu baru rangkah ya. Tapi ya itulah nikmatnya bonsai. Yang ini tetap tanam, tapi yang lain kan kayak yang Anting Putri 3 tahun udah jadi ya. 3 tahun udah jadi, kelas mame. Nah ini pohon-pohon memang benar-benar yang nanti ke depannya bisa memeriahkan dunia perbonsaian ya. Ini tahun berapa di ground di sini, Pak Irawan? Kalau di sini lebih kurang baru 1 tahun. 1 tahun ya? Baru 1 tahun. Oh berarti waktu saya silaturahmi ke sini belum ada ini ya? Belum ya. Nah, ini ngambil dari teman. Ya di rumah dia kemarin belum diangkat, sekitar 8 bulan. Baru diangkat di sini lebih kurang 1 tahun. Oke. Tapi ini udah ini ya? Masih kecil ya? Ini baru potongnya di sini. Ya sudah dapat ini. Oke. Ini tinggal lanjutan perapian. Ya. Oke. Sip. Ini kita tunggu pohon ini perkembangannya kayaknya per
3 tahun coba kita main, mudah-mudahan sudah ada Ya, ngebentuk sudah rangka ngerangka. ya. Jadi sahabat Bonki Galeri, ternyata yang disimpan ini emang wah banget ya. Jadi ini ada induk kan pertama kali adopsi ya. Iya. Pertama kali adopsi, ini pohonnya emang ingkar batangnya. Ini bisa diangkat ya? Bisa. Jadi ini memang size yang besar. Ini perbedaan size-nya. Jadi ini jumbo banget ya badannya. Ini tahun berapa, Pak Irawan? Ini 2021. 2021 ya. Udah, cabang ini udah ada ya? Ini ya baru belum, sebenarnya belum potongan ini di tempat saya semua ini. Baru ada kerangkanya sudah ada, tapi cuman belum. motongnya di sini ya? Ya, Oke. belum proporsional, belum dipotong. 5 tahun udah ngebentuk alur pohon dan cabang ya? Belum 5 tahun. Belum 5 tahun? Belum, sekitar 3 tahun setengah. Oh enggak, yang dari nanam pertama? Oh, dari nanam pertama ya. 2001 ya, 2021 Iya. ya? Oke. Nah, dari potongan ini, kan ini besar-besar nih cabangnya. Ya. Tadi ceritanya potongan itu di stack menjadilah anak-anaknya ini ya. Ini Banyak, lebih kurang 30 batang dapatnya. 30 batang ya? Dari tiga ada 2 lah. Perangsang akarnya itu apa? Pakai rod up. Rod up ya? Yang Kimia ya? Serbuk putih. Oh, serbuk putih. Iya, rod up kayak bedak itu. Nah, terus potongannya itu dipotong berapa senti? Ya, pas tergantung kita lihat mata tunasnya. Kalau misalnya kita mau mame ya agak pendek, sekitar 7 cm. Kalau mau kita ke small ya lebih tinggi lagi, mungkin sekitar. Terus tetap dioles kambium? Tetap oles kambium, baru direndam pakai itu tadi, bubuk itu tadi. Perangsang akar ya, dengan perangsang akar tadi. Terus di atas bawahnya aja kita oles dengan salep kambium untuk mengurangi penguapannya. Terus kita diamkan 1 malam. Baru kita ke polybag dulu. 1,5 in. Sebesar ini waktu itu? Rata-rata sebesar ini. Nih, rata-rata ukuran 1,5 in potongannya. Ya. Ambil mata tunas dan kalau akar bebas ya? Kalau belum ada akarnya ya. Enggak, maksudnya tuh ke bawahnya bebas ya, nggak ada petunjuk khusus ya. Yang penting mata tunasnya yang kita iniin. Jadi dipotong pakai perangsang akar tadi, mungkin sebut merek nggak apa-apa ya, sekali. Jadi kondisi itu 3 tahun udah seperti ini. Nah, ini ilmu baru nih, kan rata-rata ragu, ada yang cangkok ya, ada yang cangkok. Asiknya dia bisa langsung jadi dengan kondisi volume batang yang udah besar kan, kira-kira itu. Jadi nggak ada lagi pembesaran pada batang, tapi tetap dia nggak besar nggak? Ini, ya batangnya pasti membesar ya, dengan ada tarikan akar dan cabang, batangnya udah pasti membesar. Nih, berarti dari pohon ini potong mungkin di tahun 2022 ya? Iya, 22 ya, awal 2022 lah ya. Awal 2022 potongannya jadi ini. Dan sekarang jadi ini. Ini cerita yang sangat langka. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi sahabat Bonki Galeri, pada sahabat Bonki Galeri yang pemula-pemula ya, kira-kira seperti ini ya kalau kita serius. Ya, Irawan ya. Iya, yang penting kita rajin tanam ya. Masalah nggak punya bahan ya bisa stek. Kalau nggak mampu beli stek. Stek. Hampir 30 potongan pohon besar itu jadi semua ya, nggak ada yang mati. Ya, alhamdulillah semuanya hidup. Keren. Jadi ada nggak penambahan pohon anting putri yang baru selain dari indukannya ini? Oh, ada. Itu hasil budidaya sendiri yang ini. Ini contohnya. Ini baru panen lebih kurang 1 bulan. Oh, baru panen lebih kurang 1 bulan ya? Iya. Ini. Kalau yang atasannya potongan juga? Iya, semuanya itu potongan itu atasan ini semua. Bahan-bahan yang saya punya itu dari sini ya. Berarti ini anting putri batang putih? Batang putih yang ini. Batang putih ya. Kalau lihat dari daunnya. Ya, ada 1 batang lagi yang hitam tapi udah sold out. Udah sold out. Iya. Jadi ini pertanyaan yang paling susah dijawab biasanya dan paling nggak bisa dijawab. Ini kan indukan dari seluruh pohon anting putri yang katanya tadi kan 30-an pohon. Ya, lebih kurang 30-an. Dia udah bisa
bikin anak 30-an pohon. Berarti potongan ini pun kalau nanti dipotong berarti jadi cucunya. Iya. Iya nggak? Jadi cucunya pohon ini. Ini dilepas apa enggak, Pak Irawan? Oh, kalau yang ini kayaknya belum. Ya, kita udah tahu dulu jawabannya karena tuh. Historinya ini. Historinya. Ya. Iya. Kayak yang ini dia sudah banyak ya menghasilkan lah ya. Menghasilkan ya. Jadi dari pohon asal satu sini ya udah jadi bisa. banyak ya. Tuh, sahabat Bonki Galeri. Biasanya itu seperti itu. Tapi kalau saya suka yang ini. Walaupun dia punya anak-anak. Karena kenapa? Sejarahnya itu yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita juga ya. Oke, ini juga ada loa yang big size ya. Tinggi pohonnya aja 80-an cm ada. Lebih. Lebih ya? Iya. 90-an? 90 sampai 100 lah jadinya ya. Jadinya ini 1 meter, nanti kayaknya berat ke arah sini ya nanti. Iya. Sini panjang barat ke sini ya. Tapi kalau loa emang nggak terlalu lama ya, walaupun big size dia apalagi di ground seperti ini kayaknya ini nggak lama lagi ya. Ya sekitar 2 tahun lagi 2 tahun lagi udah naik pot ya. Tapi kalau saran saya nunggu matang aja naik potnya Pak. Ya. Lihat keadaan dulu. Lihat keadaan. Ya. Karena super berat ya. Super berat. Mungkin perlu 8 orang yang ngangkat. Iya. Harus dibikinin struktur khusus ya, tandu ya. Tandu ya. Oke, sahabat Bonki Galeri, saya memang closingnya mintanya di pohon indukan. Kenapa? Karena ini bersejarah, menceritakan bisa memberikan secara ekonomi meningkat ya gara-gara pohon ini. Jadi mudah-mudahan kita ketularan pohon ini ya. Bisa dapat anak-anak yang 30 pohon jadi semua ya. Nggak ada yang sold out. Sudah ada yang sold out ya. Banyak. Jadi kita closingnya di sebelah pohon ini. Mudah-mudahan obrolan atau perbincangan saya dan Pak Irawan tadi bisa menjadi inspirasi, mendapatkan tips ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Bonki Galeri dan kita semua ya, Pak Irawan ya. Akhir cerita dari kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Yuk Pak Irawan.